Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, upacara bendera peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Rangkaian acara sakral tersebut berlangsung hikmat dan lancar. Upacara bendera ini dilaksanakan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di Lapangan Merdeka Muara Enim, Sumatera Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffa, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh segenap unsur Forkopimda, Ketua TPPKK Muara Enim Nurul Vita Kaffa, Sekda Muara Enim Julius, Kepala OPD, dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Peringatan HUT ke-78 kemerdekaan tahun ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Usai melaksanakan upacara, PLT Bupati Muara Enim pun menyerahkan sejumlah bantuan untuk sosial kepada lembaga, yayasan, dan lembaga kesejahteraan di Kabupaten Muara Enim. Indonesia tentu menjadi dasar kita untuk salah satu menjadi negara yang terkuat di tahun 2045. Oleh karena itu, generasi penerus harus mempersiapkan diri. Kita yang sedang diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya beserta jajaran saya harus mempersiapkan dasar fondasi itu. Apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, dan lain sebagainya. Mari kita bersama berjuang dan berdoa untuk mencapai yang terbaik tersebut. Setelah melaksanakan upacara bendera, PLT Bupati Muara Enim bersama unsur Forkopimda beranjak ke ruang rapat Pangripta Nusantara di kantor Bapeda Muara Enim untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI melalui tayangan virtual. Kemudian PLT Bupati juga memberikan remisi kepada 782 tahanan lapas kelas 2B Muara Enim, 11 diantaranya mendapat remisi bebas. Selain itu diberikan juga bantuan kepada para veteran yang ada di Kabupaten Muara Enim yang diserahkan di Balai Agung Serasan Sekundang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi dan Ika Anggraini TV One mengabarkan. PT Bukit Asam bangun PLTS irigasi untuk bantu petani tingkatkan produksi padi di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. PLTS irigasi ini adalah PLTS kedua yang dibangun oleh PT Bukit Asam di Kabupaten Muara Enim, di mana sebelumnya PTBA telah membangun PLTS di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, dan saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani di desa tersebut. PLTS irigasi Karangraja ini merupakan pembangkit ramah lingkungan dan sudah dibangun sejak bulan September 2022 yang lalu. PLTS ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 38 kW peak dengan luas lahan panel yakni 132 meter dan mampu untuk mengaliri lahan sekitar 35 hektar. Pembangunan PLTS ini merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Bukit Asam dalam mendorong dan memperkenalkan penggunaan energi baru terbarukan kepada masyarakat luas yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Saya kira sangat baik sekali. Karenanya kita berharap PTBA akan tidak hanya membangun di Karangraja ini saja, tapi di tempat lain juga, guna mensupport climate action, climate change, aksi untuk melawan perubahan cuaca. Kita akan selain memperkenalkan energi baru dan terbarukan, ini juga akan sangat menolong peningkatan ekonomi dari masyarakat atau petani yang sebelumnya maksimum 2 kali, ini bisa 3 kali panen dalam 1 tahun. Alhamdulillah, yang tadinya sawah kita merupakan tak ada hujan, dan dengan bantuan PLTS dari PT Bukit Asam ini mudah-mudahan dapat perairan di sawah Desa Karangraja khususnya optimal, sehingga yang tadinya mungkin 1 kali tanam dalam 1 tahun bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali tanam. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pagaralam menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka menyambut HUT RI ke-78.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pagar Alam, Jenny Sandia, turut hadir Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, Sekda Pagar Alam, Samsul Bahri, Camat, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam dan tamu undangan. Rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Pagar Alam berjalan dengan hikmat, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka HUT RI yang ke-78. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Sandia mengatakan, dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan terus-menerus guna mewujudkan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kota Pagar Alam, dan kemakmuran bangsa Indonesia pada umumnya. MPR maupun dari Presiden. Jadi intinya kita itu sekarang di situasi yang sangat menguntungkan, di mana kita punya warga yang usia produktif itu sangat besar, dan keuntungan demografi ini harus kita manfaatkan secara maksimal, sehingga cita-cita kita untuk di tahun 2045 kita masuk di kekuatan negara besar di ranking 4 dunia itu bisa tentu. Tapi itu semua harus kita mulai dari daerah. Kemerdekaan harus dimaknai dengan semangat yang terus-menerus membara, dengan mengisi kemerdekaan dengan seluruh masukan, khususnya untuk masyarakat. Jadi melalui kami untuk pembangunan berkelanjutan guna memenuhi hajat hidup masyarakat Kota Pagar Alam supaya bisa menuju Indonesia maju. Harapan ke depan untuk Pagar Alam. Pagar Alam dengan berakhirnya kepemimpinan yang lama, 17 September, 18 September, ini ada transisi yang akan diisi oleh seorang PJ. Harapan kami PJ dapat bersinergi dengan DPRD. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah OKI menggelar rapat paripurna ke-21 dalam agenda live streaming mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD OKI. Menyambut HUT RI yang ke-78, DPRD OKI gelar sidang paripurna dengan agenda live streaming mendengarkan pidato Presiden RI yang digelar di ruang sidang utama DPRD OKI. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD OKI yang dihadiri Wakil Bupati OKI Zafar Siddiq dan Dim 0402 OKI Letkol Infanteri Irsyad Mahdepane, serta Kapolres OKI AKBP Dilianto serta Forkopimda. Dalam rapat paripurna, Wakil Bupati berharap agar semua pihak menjaga pesta demokrasi supaya berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang benar-benar amanah. Harapan kami juga untuk masyarakat khususnya organ pemilih, mari kita bersama-sama dengan antisipasi tahun-tahun ini. Mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kestabilan, dan supaya pesta demokrasi di 2024 nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan amanah yang diberikan dan bisa membawa masyarakat dan pemerintah ini secara baik. Dalam masa tahun-tahun politik ini yang perlu harus kita sadari semua, apalagi pada semua pelaku politik, harus dapat menjaga, para pejabat juga saya pikir dapat menjaga, menghilangkan ego, kepentingan kelompok, golongan, dan betul-betul bersama-sama kepentingan rakyat yang betul-betul didahulukan, sehingga dapat sama-sama menjaga ketertiban dan pemilu dapat sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Dari OKI Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Komunitas Aron Karo yang dipromotori oleh Susi Susanti Boru Ginting melakukan pembersihan sampah di sepanjang Jalan Samura sampai Makam Pahlawan Kota Kabanjahe, Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi membludaknya sampah saat pesta rakyat seperti pawai HUT RI, komunitas Aron Karo yang dipromotori oleh Susi Susanti Boru Ginting melakukan pembersihan sampah di sepanjang Jalan Samura sampai Makam Pahlawan Kabanjahe Kamis 17 Agustus lalu. Pada pelaksanaan aksi bersih-bersih kali ini dibantu oleh Putri Bumi Indonesia 2023 Wenda Yunita Boru Tarigan, Putri Otonomi Duta Lingkungan Hidup
Susiko Boru Ginting, serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Karo, Dinas Lingkungan yang berkolaborasi dengan tim hijau, juga disponsori PT Juma Berlian Exim yang selalu mendukung setiap kegiatan tersebut. Sesuai dengan namanya, Aron memiliki makna orang-orang yang bekerja secara gotong royong saling membantu. Kita pemerintah Kabupaten Karo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aron Karo. Ini merupakan salah satu kegiatan positif di mana adik-adik ini dengan kegiatan bersih-bersih di mana 17 Agustus sudah menjadi budaya di Kabupaten Karo. Banyak masyarakat yang datang, ini direspon positif oleh Aron Karo sehingga menjadi suatu edukasi kebersihan kepada masyarakat Karo secara umum. Jadi kita komunitas Aron Karo ini saling bergotong royong, sama seperti namanya adalah Aron Karo. Aron itu adalah orang-orang yang bekerja bergotong royong saling membantu, termasuk juga dibantu oleh dari Putri Bumi Indonesia dan juga ada satu Putri Otonomi Duta Lingkungan Hidup. Harapan kita sih masyarakat bisa lebih peka dan sadar akan kebersihan lingkungan, seperti itu, tidak membuang sampah sembarangan. Aksi bersih-bersih sampah ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok atau masyarakat lain untuk terus bekerja sama membersihkan kota masing-masing. Dari Kabanjahe, tim TV One mengabarkan. Lomba lagu perjuangan Karo diikuti puluhan peserta dari tingkat SMU sederajat. Seluruh peserta lomba membawakan lagu dengan penuh semangat perjuangan dan sangat menghayati semua lagu yang dibawakan. Lomba lagu perjuangan Karo ini digelar selama 2 hari di Aula Sentrum Kabanjahe, Kabupaten Karo. Beginilah salah satu peserta yang ikut lomba lagu perjuangan Karo, terlihat sangat menjiwai isi lagu yang dinyanyikannya dengan ekspresi perjuangan. Penonton dan juri turut larut dalam alunan lagu yang dibawakan oleh peserta lomba vokal perjuangan Karo. Inisiator lomba, Insinyur Irwan Tafib Ginting mengatakan, banyak generasi muda yang sudah tidak mengenal sejarah kejuangan Karo seperti halnya di Indonesia. Hanya ada 2 makam pahlawan, yang pertama di Surabaya dan satu lagi di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Walaupun sudah menjelang malam, semua peserta lomba dan penonton tetap antusias mengikuti acara tersebut. Dari Kabanjahe, Kabupaten Karo, Martin Sumrianto, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bersama Universitas Sumatera Utara menggelar sosialisasi gerakan literasi sejuta pemirsa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan mahasiswa mengawasi siaran digital. Berlangsung di Stadion Mini USU Jalan Dr. Mansur, Kota Medan dengan tema Gebiar Literasi Nusantara. Dalam gerakan literasi sejuta pemirsa diawali dengan jalan sehat yang dihadiri oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah, bersama Rektor Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin, beserta Komisioner KPID dan Sivitas Akademi USU. Ubaidillah, Ketua KPI mengatakan dari data Februari, tingkat literasi Indonesia berada di 62%, dengan menempatkan Indonesia berada di bawah negara ASEAN lainnya. Ia menjelaskan keterbukaan akses masyarakat mendapatkan informasi semakin baik, namun banyaknya informasi yang didapatkan bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, ia mengajak agar masyarakat dan mahasiswa ikut berperan aktif mengawasi siaran televisi maupun radio, apalagi menjelang pemilu 2024. Tak hanya itu, masyarakat diharapkan dapat memilih dan mengkritisi informasi agar menjadi informasi yang damai. Masyarakat juga diingatkan agar melaporkan jika ditemukannya siaran televisi, radio maupun media baru yang mengandung hoaks bahkan ujaran kebencian. Karena kita juga sudah masuk di era digital, era teknologi, ke depan mahasiswa-mahasiswa berorientasi bisa menjadi agen-agen kebaikan di lingkungannya masing-masing terkait digital ini. Platform digital sudah banyak, dan tentunya sekarang karena belum ada pengawasan itu menjadi ruang bagi orang yang tidak suka dengan isu-isu positif, dengan fitnah, kebencian, intoleransi, bahkan ikut memecah bangsa. Dengan hari ini dimulai dari USU. Sementara itu, pada sesi acara juga dilakukan rangkaian penutupan pengenalan kehidupan bagi kampus mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Sumatera Utara dan pemberian penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia kepada KPI Pusat dan Universitas Sumatera Utara atas prestasi pemrakarsa rekor literasi digital penyiaran dengan peserta terbanyak di Indonesia sebanyak 10.000 peserta. Lalu penghargaan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid atas prestasi tokoh pergerakan literasi digital penyiaran. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Berkunjung ke Kepri, jangan lewatkan berwisata di kawasan Bintan Resort. Bintang Resort atau kawasan Lagoy di Kabupaten Bintan merupakan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau yang menawarkan berbagai objek dan fasilitas wisata berkelas internasional dalam satu kawasan. Berbagai objek dan fasilitas wisata di kawasan seluas 11.000 hektar ini diantaranya adalah Treasure Bay, objek wisata berupa kolam renang air asin terluas di Asia Tenggara dengan berbagai wahana dan atraksi wisata terdapat di dalamnya. Kemudian terdapat destinasi wisata Lagoy Bay yang menawarkan paket wisata pantai dengan beragam wahana water sport serta wahana permainan hiburan dan kuliner. Kawasan wisata yang memiliki alam indah dan hutan yang terjaga dengan baik ini juga terdapat objek wisata kebun binatang dengan koleksi beragam jenis hewan, mulai dari unggas hingga hewan buas. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat fasilitas dan objek wisata lapangan golf berkelas dunia dengan pemandangan yang indah. Berbagai strategi dilakukan pihak pengelola kawasan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, salah satunya dengan penambahan wahana dan fasilitas baru secara berkala. Jadi tamu-tamu yang datang ke sini tidak akan bosan dengan apa yang kita sediakan di Lagoy Bay ini. Contohnya kayak wahana memanah itu juga baru. Jadi kita selalu memperbaiki dan membuka peluang-peluang untuk mempunyai fasilitas dan wahana yang baru. Destinasi pariwisata Lagoy menawarkan berbagai fasilitas wisata, mulai dari fasilitas wisata yang eksklusif sampai dengan fasilitas pariwisata yang terjangkau. Banyak sekarang fasilitas pariwisata yang berada di Lagoy yang terjangkau oleh kita semuanya, seperti taman safari dan berbagai kuliner-kuliner dengan harga terjangkau tetapi berstandar internasional. Menjadi destinasi unggulan, kawasan Bintan Resort terus dikembangkan dengan pembangunan sejumlah hotel dan wahana baru. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah TV One mengabarkan.
Anda ingin berwisata ke Gurun Pasir, maka tidak perlu jauh-jauh harus ke Timur Tengah. Di Bintan, Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata alam unik, yaitu Gurun Pasir Danau Biru. Destinasi wisata di lokasi bekas penambangan pasir ini terbentuk secara alami menyerupai gurun pasir yang di dalamnya terdapat danau berair biru. Gurun pasir yang membentang seluas ribuan hektar di Kabupaten Bintan, Kepulauan ini menjadi destinasi wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan karena menawarkan pemandangan alam layaknya Timur Tengah. Berbagai spot foto termasuk foto dengan elang ditawarkan pengelola untuk memberikan kesan menarik berwisata di destinasi gurun pasir. Jika ingin menjelajahi luasnya gurun pasir yang terbentuk secara alami ini, wisatawan bisa menjelajahi keindahannya menggunakan fasilitas kendaraan jenis ATV. Selain menikmati indahnya gurun pasir, di lokasi ini juga terdapat sejumlah danau berair biru yang terbentuk secara alami dari lubang bekas galian pasir. Di lokasi Danau Biru juga terdapat sejumlah spot foto menarik. Tidak jarang, lokasi gurun pasir dan Danau Biru ini menjadi tujuan wisatawan untuk mengabadikan foto-foto menarik dan instagramable. Destinasi pariwisata yang sangat unik dan menarik yang tercipta secara alami yang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yaitu destinasi pariwisata Gurun Pasir. Destinasi pariwisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, dan ini akan terus dikembangkan, terutama untuk peningkatan pendapatan UMKM dan dikelola oleh BUMDes di tempat tersebut. Destinasi wisata Gurun Pasir ini juga terdapat fasilitas pendukung berupa tempat istirahat dan warung yang menyediakan berbagai souvenir serta kuliner lokal. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, hanya dikenakan tiket masuk dan parkir dengan harga terjangkau. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Syafullah, TV One, mengabarkan. Memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar karnaval. Acara ini diikuti oleh ribuan peserta dan ratusan kendaraan hias. Memeriahkan HUT ke-78 RI, Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar karnaval besar-besaran yang diikuti oleh ribuan peserta dari puluhan pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat, termasuk dinas instansi di lingkungan Pemda Muba. Karnaval digelar pada Kamis siang yang dimulai dari Bundaran Kota Sekayu sepanjang Jalan Kolonel Wahid Udin menuju pendopoan rumah dinas Bupati. Puluhan kendaraan hias serta berbagai macam penampilan unik disajikan dalam karnaval ini. Hari ini kan kita ini melakukan kegiatan terakhir rangkaian 17 Agustus tahun 2023. Kita memberikan hiburan kepada masyarakat mulai dari awal bulan Agustus. Ada beberapa kegiatan-kegiatan dan terakhir hari ini adalah puncaknya kita mengadakan tradisi yang biasa dilakukan di Musi Banyuasin di Kota Sekayu ini, yaitu pawai. Kalau bahasa Indonesianya barangkali karnaval, tapi kalau bahasa Sekayunya pawai. Nah, pawai ini memberikan hiburan kepada masyarakat dan ya lihatlah sendiri hari ini mungkin puluhan ribu masyarakat Musi Banyuasin khususnya Kota Sekayu ini antusias. Selain memberi hiburan pada masyarakat, karnaval ini juga digelar sebagai bentuk kebahagiaan warga dalam mengenang kemerdekaan selama 78 tahun. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One, mengabarkan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat di setiap dapil, anggota DPRD Palembang melakukan reses tahun 2023. Anggota DPRD Palembang dari daerah pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Pelaju dan Seberang Ulu 2 menggelar reses. Hari pertama yang dikunjungi rombongan Dapil 5 diketuai oleh Firman Syah, anggota Muhammad Akbar Alvaro, Dauli, Khairuddin Pelita Maret, dan Edi.
Anggota DPRD Palembang ini mendatangi kantor Camat Seberang Ulu 2 Palembang. Dalam reses yang berlangsung pada Selasa 22 Agustus 2023, berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat melalui perangkat RT dan RW setempat. Mulai dari masalah infrastruktur seperti lampu jalan, masalah pendidikan seperti pembangunan dan renovasi sekolah, dan terakhir sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg karena harus memakai KTP untuk membeli. Menanggapi hal tersebut, Ketua Reses menjelaskan semua aspirasi yang didapat akan ditampung dan segera menindaklanjuti aspirasi konstituen ini dengan berkoordinasi bersama Pemkot Palembang dan dinas terkait. Hasil reses hari ini yang diprioritaskan masalah mobiler untuk SD SMP di Dapil 5. Dan di P ini alhamdulillah kita sudah anggarkan dikurang 18 miliar untuk seluruh SD SMP di Palembang. Pendidikan itu? Untuk pendidikan. Infrastruktur tadi insya Allah di tahun-tahun ini itu kan kemarin sudah banyak yang diukur, tinggal pelaksanaan. Gas LPG itu sebenarnya ada niat baik pemerintah untuk memakai KTP karena kenapa? Banyak restoran yang menengah ke atas itu memakai gas LPG 3 kg. Itu yang dikhawatirkan pemerintah. Sebenarnya bagus, tapi nanti tergantung juga nanti di pelaksanaannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Diskusi panel 1 Halakoh Kebangsaan digelar di Grand Mercure Hotel Medan. Melalui tema peran Islam Wasatiyah dapat menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan damai pada pemilu 2024 mendatang. Forum Kiai Tahlil atau FKT Sumatera Utara menggelar diskusi panel pertama dengan tema peranan Islam Wasiyah dalam menjaga ruang publik yang aman dan nyaman menghadapi pemilu 2024 di Hotel Grand Mercure Medan. Turut hadir pada acara yakni Majelis Ulama Indonesia, Guru Besar UIN Sumut, Kapolda Sumatera Utara, Kemenak Sumut, dan sejumlah praktisi pesantren. Kegiatan ini bertujuan terbangunnya persepsi yang sama bahwa harmoni kebangsaan perlu dijaga agar persatuan dan persaudaraan kebangsaan tetap terjaga menjelang pemilu 2024 mendatang. Tentunya kita harus ciptakan suasana-suasana yang bisa mengantarkan pemilu ini benar-benar tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Saya selaku tokoh agama mengajak umat Islam, khususnya di Sumatera Utara, harus menjadikan pemilu 2024 ini adalah sikap yang terbangun, yang notabene itu memberikan penguatan kepada pemilu tersebut. Dalam Islam, salah satu karakteristik Islam itu adalah Islam wasatiyah. Islam yang mendorong, Islam yang mengajarkan cara pandang terhadap pemahaman keagamaan tidak menyimpang, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Artinya apa? Karakteristik Islam wasatiyah itu yang di dalamnya mengandung ajaran keseimbangan, mengandung keajaran keadilan, mengandung ajaran toleransi, mengandung ajaran syuro atau musyawarah, kemudian mengandung ajaran demokrasi, inovatif dan kreatif. Ini harus kita perkuat. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. PJ Bupati Oku Teddy Milwansyah pimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Upacara tersebut dipusatkan di Taman Kota Batu Raja. Di Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Oku menggelar upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung PJ Bupati Oku. Kemudian yang bertindak sebagai perwira upacara, Letu Kavaleri Sapriadi dari Pasi Pers Kodim 0403 Oku, dan sebagai komandan upacara Kapten Infanteri Airul dari Danramil Peninjauan. PJ Bupati Oku Teddy Milwansyah mengatakan hal ini tak terlepas dari dukungan dan kerja keras semua pihak, mulai dari Paskibra Oku, TNI dan Polri,
Kesbangpol serta stakeholder yang telah bahu-membahu bekerja sama hingga rangkaian kegiatan HUT RI ke-78 berjalan sukses. Ini kita baru saja menyelesaikan tugas yang mulia, tugas negara, yaitu pengibaran bendera dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-78. Semuanya berlangsung dengan aman, lancar, dan alhamdulillah sukses. Ini semua berkat bantuan dari semua pihak, mulai dari adik-adik Paskibraka, pihak TNI, Polri, Kesbangpol, dan seluruh stakeholder yang telah bahu-membahu bekerja sama sehingga acara hari ini dan seluruh rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dapat berlangsung dengan sangat meriah, sukses, dan lancar. Jadi mudah-mudahan dengan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat, mari kita bersatu padu, tetap jalin kebersamaan, persatuan kesatuan tetap dijaga sehingga OKU ke depan dapat lebih maju, lebih berprestasi, dan lebih mandiri. Menurut Teddy, di Hari Kemerdekaan RI dirinya berpesan agar tetap bersatu padu menjalin kebersamaan sehingga OKU ke depan lebih maju, berprestasi, dan mandiri. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Komunitas pecinta Volkswagen yang tergabung dalam Volkswagen Indonesia di berbagai daerah Indonesia berkumpul dalam ajang Jambore Nasional ke-52 di Medan, Sumatera Utara. Jambore Nasional ke-52 sebagai ajang silaturahmi serta meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Puluhan komunitas dan ratusan unit mobil klasik Volkswagen dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul memeriahkan Jambore Nasional ke-52 yang digelar di areal Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan. Berlangsung selama 2 hari, yakni 19 sampai 20 Agustus kemarin, berbagai mobil Volkswagen dengan tampilan unik dan menarik mampu menghipnotis pencinta mobil klasik.
Selain sarana berkumpul dan silaturahmi bagi pemilik mobil klasik Volkswagen, Jambore Nasional ke-52 ini juga menampilkan berbagai acara seperti pagelaran seni dan budaya Sumatera Utara, kontes mobil Volkswagen, silaturahmi komunitas Volkswagen, konvoy berkeliling kota, festival kuliner, bazar otomotif, dan UMKM serta kegiatan sosial menyambut HUT ke-78 kemerdekaan RI. Bahwa mobil klasik itu selain kepentingan pribadi, keluarga, enjoy, tapi juga sebetulnya kita mendukung program pemerintah. Ini mungkin yang perlu dikemas ulang ya, quote-unquote, dan juga pemerintah, bahwa bengkel-bengkel mobil klasik itu juga perlu didukung seperti UMKM lain. Alhamdulillah pelaksanaan Jambore sangat lancar sesuai dengan harapan. Baik mulai dari persiapan pra-event, kemudian pada event hari ini, hari pertama, dan besok hari kedua, insya Allah mudah-mudahan lancar. Ini berkat semua dukungan semua pihak, baik dari Pemprov Su, UMKM, teman-teman dari klub VW sendiri, dan juga teman-teman klub di luar VW yang ada di Medan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk itu. Jambore Nasional Volkswagen dengan tema Unity in Diversity yang bermakna persatuan dalam keberagaman juga dihadiri komunitas mobil klasik lainnya yang ada di Sumatera Utara. Dengan kegiatan ini diharapkan mobil-mobil klasik dapat terus dilestarikan dan eksis dari masa ke masa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rakernas Gamki di lapangan Benteng Kota Medan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Gamki. Sahat Philip Sinurat terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Masa Bakti 2023 sampai 2026. Kehadiran Jokowi di pengukuhan dan Rakernas DPP Gamki disambut meriah ribuan peserta yang hadir langsung di lapangan Benteng Kota Medan. Kehadiran Jokowi di pengukuhan dan Rakernas Gamki juga menjadi sejarah dan kebanggaan bagi para kader. Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen atau Gamki, Alan Christian Singkali mengatakan, Jokowi bangga bisa hadir dalam acara Rakernas Gamki dan setelah dibuka nantinya kegiatan akan dilanjutkan dengan sidang pleno dan Rakernas. Alan juga mengungkapkan tujuan Gamki ke depannya adalah terlibat dalam seluruh aspek pembangunan di Indonesia. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Gamki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, untuk masa bakti 2023-2026. Hadir tadi Pak Jokowi, beliau menyampaikan rasa bangganya karena telah hadir di tengah-tengah anak-anak Gamki Angkatan Muda Kristen ini. Setelah ini ada rapat kerja nasional dan Pak Jokowi tadi juga sudah membuka rapat kerja nasional. Ya tentu, kalau misalnya ada 100 pendukung Jokowi di Gamki di Indonesia, ya salah satunya ada Gamki di situ. Kalau cuma ada satu, ya Gamki itu pendukung Jokowi gitu. Acara ini diikuti oleh sekitar 7.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, acara juga diisi dengan kegiatan budaya pertunjukan seni, donor darah, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengukuhan dan Rakernas Gamki langsung dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi, tanpa hadir pula Panglima TNI Yudo Margono, Kaba Intelkam Komjen Pol Suntana, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Mengisi suasana kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sebanyak 200 warga desa Miga, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan pemeriksaan kesehatan dari Berkah Foundation di halaman Masjid Jami Salehin Miga. Ditandai dengan pemukulan gendang oleh sejumlah tokoh agama bersama Ketua Lembaga Berkah Foundation di halaman Masjid Salehin Miga, pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan warga desa Miga digelar. Pelayanan gratis bagi sejumlah warga ini merupakan bentuk aksi peduli Lembaga Berkah Foundation untuk masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ke-78 tahun ini. Selain itu, kegiatan sosial ini merupakan kegiatan yang sudah rutin dan terus digelar di sejumlah kelompok masyarakat, sekaligus menjadi media edukasi bagi warga tentang kesehatan sejak dini.
Sebelum pengecekan dan pengobatan sejumlah penyakit seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, gula darah, dan lainnya, warga diajak oleh dokter untuk mengetahui apa saja penyebab penyakit yang kini sering dialami masyarakat dan cara pencegahannya. Di Desa Mega sangat menyambut Berkah Foundation. Mereka sangat peduli dengan masyarakat, dan Berkah Foundation juga sangat nasionalisme. Tanpa membedakan agama, suku, mereka selalu melayani. Hari ini kita melaksanakan kegiatan cek kesehatan dan pengobatan gratis di Desa Mega, dan ini mencakup seluruh warga, bukan satu golongan saja. Dan ini di samping saya ada Pak PJ dan Pak PCNU dan Ustadz untuk sama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan uang lingkup bahwa ini untuk kesehatan masyarakat Desa Mega. Menurut Berkah Foundation, kemerdekaan yang sebenarnya juga saat ini adalah bagaimana warga masyarakat bisa merdeka dari segala penyakit dari tubuh mereka. Melalui kegiatan ini, Berkah Foundation setidaknya sudah ikut membantu pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Dari sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat Desa Mega, Ketua Berkah Foundation dan Kapolres Nias turut menyampaikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam kegiatan tersebut. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Moneman Halawa TV One mengabarkan. Guna menekan laju inflasi harga kebutuhan pangan di Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama pemerintah Aceh menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP tahun 2023. Kegiatan digelar guna untuk memastikan harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dari hulu hingga ke hilir. Bank Indonesia Provinsi Aceh menggelar kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP untuk menekan tingginya laju inflasi harga pangan di tengah krisis geopolitik yang terjadi di sejumlah negara. Program GNPIP Aceh 2023 yang mengusung tema Sinergi Mendorong Produksi, Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Digitalisasi Ekonomi digelar di Gampong Payalumpat, Kecamatan Samatiga, Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada Senin 22 Agustus 2023 kemarin. GNPIP Aceh ini diisi oleh sejumlah kegiatan seperti gerakan tanam padi bersama dan memberi apresiasi kepada sejumlah kelompok tani dan pelaku UMKM yang selama ini konsisten menjadi mitra Bank Indonesia Provinsi Aceh. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Roni Widiarto Purubaskoro, dengan adanya program GNPIP, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah berhasil menekan laju inflasi harga pangan di Aceh. Sejauh ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh yang telah mampu menekan laju inflasi di Bumi Serambi Mekah sebesar 2,02% pada Juli 2023, atau saat ini Aceh menjadi daerah terendah ketiga se-Sumatera. Jadi inflasi itu harus dilakukan dalam, makanya ada kerangka TPID ya. Dan ini yang berbeda dengan negara lainnya, di mana kita dengan TPID semua pelaku. Dari Bank Indonesia kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana mengendalikan khususnya dari inflasi yang bisa dikendalikan oleh kebijakan moneter, inflasi inti. Namun ada faktor yang juga harus didukung bersama-sama. Salah satunya adalah mengenai pangan, karena pangan tidak mungkin diatasi dengan kebijakan suku bunga, tapi adalah langkah konkret bagaimana memastikan produksi pangan itu ada dan sampai kepada konsumen dengan harga yang terjangkau melalui kerangka pakan. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu trigger sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah Aceh dan lembaga lain yang terkait guna mendukung dan mengawal pengendalian inflasi di daerah Aceh. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Puluhan peserta mengikuti lomba drag run 200 meter di Komplek Pemkab Pringsewu, Lampung. Lomba lari drag run 200 meter yang diinisiatori KBO Satbinmas Polres Pringsewu dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tersebut berlangsung sukses. Lomba lari drag run 200 meter diinisiator Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Pembinaan Masyarakat atau KBO Satbinmas Polres Pringsewu di Komplek Pemkab Pringsewu, Lampung ini digelar pada Minggu 20 Agustus 2023. Lomba untuk masyarakat umum tersebut tidak dipungut biaya pendaftaran atau gratis, bahkan berhadiah.
Event ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Puluhan peserta pelajar maupun umum putra dan putri tampak semangat mengikuti perlombaan dengan trek lurus. Sebelum lomba, para peserta terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan jalan santai di lajur jalan setempat. Pemenang lomba lari itu adalah peserta yang paling cepat sampai garis finish dan para pemenang diberikan uang tunai dan medali diberikan kepada juara 1, 2, 3, 4 kategori pria dan juara 1, 2, 3, dan 4 untuk kategori wanita. Alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan event Drag Run KPU Bimas Drag Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kita laksanakan event olahraga buat para anak-anak kita, buat para adik-adik kita untuk melaksanakan lomba lari Drag Run 200 meter dan alhamdulillah telah didapatkan dari para pemenangnya luar biasa, sangat cepat sekali, 200 meter ditempuh dalam waktu 23 detik. Kemudian yang putri juga ada. Event ini untuk menggugah para generasi muda supaya terus untuk berprestasi untuk negeri yang kali ini melalui lomba lari. Jadi supaya tercipta generasi-generasi pemuda yang untuk ke depan visioner untuk kebangsaan juga semakin cinta tanah air dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju, Indonesia merdeka. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah TV One terus mengabarkan. melaju untuk Indonesia maju, Indonesia merdeka. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU mewisudakan 1004 wisudawan magister, profesi dokter dan sarjana Universitas Islam Sumatera Utara periode 2 tahun akademik 2022 sampai 2023. Wisuda Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU periode akademik 2022-2023 berlangsung di Royal Ballroom Selecta Medan. Wisuda dihadiri Sivitas Akademik UISU, Kepala Pendidikan Tinggi atau LL-Dikti, dan Ketua Ikatan Alumni UISU yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Pada wisuda kali ini, UISU mencetak beberapa prestasi di tahun 2023. Di antaranya telah dibukanya program studi doktor Fakultas Sastra, pencapaian 2 mahasiswa Fakultas Pertanian UISU yang mendapatkan golden ticket di salah satu perusahaan di Kalimantan. UISU juga berhasil menambah 2 guru besar, kemudian UISU menjadi salah satu pendidikan tinggi swasta di bawah pembinaan LL-Dikti wilayah 1 dalam hal peningkatan akreditasi institusi menjadi unggul. Kompetensi mahasiswa, kelulusan mahasiswa itu merupakan tolok ukur bagi kita untuk capaian kualitas UISU secara keseluruhan. Itu menunjukkan bahwasanya kita concern untuk peningkatan atau memajukan UISU. Yayasan sangat mendukung semua program akademik dan non-akademik yang dilaksanakan. Ya, alhamdulillah ya, artinya UISU ada peningkatan terus, setiap tahunnya sekarang udah ada program S3 di Fakultas Sastra dan akan menyusul juga beberapa fakultas lain. Ini artinya universitas swasta semakin ada peningkatan, apalagi UISU memang universitas swasta tertua yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini terus bisa meningkat, akreditasinya juga semakin naik. UISU juga memperkuat hubungan dengan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas praktisi mengajar baik secara nasional dan internasional dan concern untuk memajukan UISU. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Polresta Deli Serdang meresmikan posko Kampung Bersih Narkoba. Hal ini dilakukan guna mengentaskan maraknya peredaran narkoba di wilayahnya tersebut. Posko Kampung Bersih Narkoba di Dusun Ampera, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 24 Agustus 2023 pagi resmi dibuka. Dalam kegiatan tersebut, para undangan yang hadir beserta warga sekitar mendengar dengan seksama dan hikmat tiap-tiap arahan yang disampaikan. Selain itu, Kapolresta Deli Serdang berpesan bahwa butuh kerjasama, kepedulian, rangkulan emosional, serta perhatian lebih dari keluarga terdekat agar anggota keluarganya terhindar dari jeratan narkotika.
Pengguntingan pita menjadi simbol resminya posko Kampung Bersih Narkoba beroperasi. Pemerintah serta pihak-pihak terkait berharap agar nantinya warga tidak ragu untuk melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut maupun sekitarnya. Sedikitnya terdapat 3 posko Kampung Bersih Narkoba yang telah dihadirkan Polresta Deli Serdang. Harapannya hal itu dapat menekan peredaran narkoba di Kabupaten Deli Serdang, sehingga menolong masa depan anak-anak serta remaja dan menciptakan generasi emas anak bangsa di kemudian hari. Nah, harapannya dengan berdirinya posko ini ada keterlibatan seluruh masyarakat. Jadi tidak saja hanya pemerintah, tapi ada keterlibatan kepedulian masyarakat untuk melawan agar daerahnya, desanya, kampungnya tidak ada lagi peredaran narkoba itu. Yang terpenting begini, bagaimana sih sebenarnya tugas ini tidak hanya dilakukan oleh petugas kepolisian, tapi ada peran aktif dari seluruh elemen, masyarakat, pemerintahan, kemudian ada dari BNK, tadi kita undang juga, ada dari Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi semua merasa punya tanggung jawab untuk kita usir, kita hilangkan narkoba dari kampung. Semoga diberantas masalah narkoba ini supaya generasi penerus ini tidak rusak dan maju anak bangsa ini ke depannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.